Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, selamat malam kakak-kakak semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya karena jadwal kita yang dari awal sudah kita melakukan pendidikan ini sudah saya share jadwalnya, dan jadwalnya itu tidak boleh melenceng dari jadwal itu gitu. Jadi tanggal-tanggalnya itu sudah ditentukan, sehingga kecuali besok karena saya khawatirnya nanti di jalan nggak efektif gitu. Halo. Kita bisa mulai untuk kegiatan malam hari ini. Sekian lama kakak-kakak sudah berada di sekolahan masing-masing dengan agendanya melakukan syuting. Tentunya luar biasa menguras pikiran ya kakak-kakak ya. Tapi mudah-mudahan itu dicatat menjadi amal ibadah ya kak ya. Jadi kita melaksanakan ini semuanya, mudah-mudahan ini berdampak baik untuk kita semuanya. Saya mau menyapa dulu satu-satu dulu kakak-kakak ya, karena sekian lama kita tidak ketemu ini. Andai kata nanti kakak-kakak ada kesibukan lain, ya mohon menyusul bercanda. Waktunya 2 JP, jadi mudah-mudahan bisa diikuti. Karena bagian ini adalah bagian refleksi aksi nyata. Jadi ada beberapa hal yang nanti yang kakak-kakak diminta untuk bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang sudah kakak buat, dan mudah-mudahan semuanya sudah diupload di LMS ya. Oke, baik, saya mau menyapa siapa dulu nih kakak-kakak, nanti dioperkan dari dulu, nanti dioperkan ke siapa, gimana kabarnya dulu. Oke, saya tanya dulu gini, Kak Pur dulu, Pak Purwoko, mumpung masih di ini. Gimana kabarnya Kak Pur? Sehat, puji Tuhan. Oke, selalu sehat Kak Pur ya. Oke, baik. Terus semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Cuplik spill dikit materi yang di videokan apa kira-kira Kak? Materi yang divideokan saya mencoba memperbaiki yang udah diupload waktu itu, yang waktunya hanya beberapa menit. Ya. Nah, saya coba itu ke materi gerak manipulatif dalam permainan bola kecil dan bola besar. Oke, terima Fase kasih. A. Fase A. Ya. Wih, ya. Sangat menantang sekali itu Kak. Ya, terutama itu memang ada beberapa catatan yang yaitu refleksi bagi saya, terutama fase A. Ya, baik. Terima kasih Kak Pur. Silakan lemparkan ke mana, tanyakan kabarnya kakak-kakak yang lain Kak Pur. Silakan. Satu. Bagaimana kabarnya Kak Ponimin? Kak Ponimin, disapa Kak Pon. Alhamdulillah sehat. Belajar untuk berjuang katanya. Oke. Gimana untuk proses aksi nyata kemarin? Adakah kesulitan? Alhamdulillah ya agak sedikit kesulitan karena ya kebiasaan anak seperti itu kadang-kadang disuruh baris saja ya ada yang bahasanya nek coro Jawane ya mutung gitu. Demikian informasi, terima kasih. Oke, terima kasih. Fasenya fase A, B, C. Fasenya fase B. Fase B. A. Fase B. Oke. Terima kasih, monggo Kak Ponimin. Silakan dilemparkan dengan siapa, monggo. Silakan. Oke, kita sama Mas Guru Dimas. Mana Mas Guru Dimas? Selamat malam Bapak Pur. Oke, gimana? Ada kesulitan nggak kemarin waktu membuat videonya?
Wah, banyak cerita lucu Pak Pon. Kameramennya malah ngelantur ngomongnya, jadinya lucu malahan. Jadi kerekam dengan kameramennya itu malah tidak terkondisikan dari terekam. Wadah, dan pokoknya lucu pokoknya. Ya, tahu sendiri anak-anak lingkungan kita Pak Pon, bahasanya seperti itulah. Tapi ya itulah keunikannya itu. Jadi biar Pak Fasil tahu kalau keunikannya sekolahan saya itu seperti itu gitu Pak. Mantap Kak Dimas. Oke, terima kasih Kak Dimas. Lanjut pada siapa Kak Dimas? Silakan. Ya, saya mau melempar ke siapa ya? Ke Pak Ferdi aja. Kak Ferdi, oke. Mana Kak Ferdi? Oke, lanjut. Gimana kabar Kak Ferdi, sehat? Oh, alhamdulillah sehat Kak. Gimana ini cerita-cerita tentang video pembuatan video dan syuting artis sementara 1 hari itu? Banyak cerita ini Kak kemarin Kak. Ini terima kasih juga sama Kak Tony ini kemarin. Sudah membantu. Akhirnya berkolaborasi. Walaupun sedikit kemarin agak diulang. Ada Tapi kendala sedikit dengan tapi kalau jadi artis sudah siap lah Kak Ferdi ya. waduh. Minimal kelompok kita ada perwakilan artis gitu loh Kak Ferdi kalau ada syuting-syuting gitu. Burung mampu ini. Ya, sehat terlalu semangat. Semoga syutingnya lancar Kak Ferdi. Iya, Materinya apa? Materinya Materi apa Kak Ferdi kemarin? itu Kak, fase C. Fase C. Siap. Mau Sip. materi apa tadi Kak Ferdi? Bola kecil Kak, kasti Kak. Oh, pasti permainan bola kecil. Oke. Cukup ya Kak Dimas. Cukup Kak. Oke, lanjut Kak Ferdi ke mana? Ke Kak Tony. Oh, Kak Tony CS-nya ini kayaknya nih. Apa kabar ini Kak Tony ini? 2 hari nggak berjumpa. Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Salam prasmanan. Oke. Bagaimana kemarin Apanya Kak? pengambilan videonya? Oh, diulang 2 kali Kak. Waduh, diulang 2 kali ya. Sama berarti kita Kak. Yang satunya ada di depan kamera itu anak assalamualaikum Kak yang pertama. Akhirnya diulang di hari lain Kak. Itu kesulitannya mungkin Kak di lapangannya, di halamannya. Iya. Fase apa kemarin Kak? Fase C. Iya. Masih C ya. Materinya Kak Tony? Matanya permainan bola besar Kak. Permainan bola besar apa itu? Sepak bola Kak. Sepak bola. Oke. Ke siapa lagi nih Kak Tony? Cukup ya Kak Ferdi ya. Ya cukup Pak. Kak Tony kemana? Ya tinggal Pak Parjo kayaknya. Kak Parjo nih Kak. Gimana kabarnya Kak Parjo? Kita kangen nih Kak Parjo nih. Iya. Masih di mood. Kak Parjo itu lagi sakit itu Kak Oh, lagi sakit. Mudah-mudahan setelah di Zoom ini bisa sehat nih. Karena kita di kamar. Sehat Kak Pardo. Semangat. semangat ya Kak Parjo ya. Oke, mantap. Luar biasa. Oke, gitu ya. Baik kakak-kakak semuanya. Luar biasa kita sudah melakukan tanya kabar ya, karena sekian lama kemarin kita tidak ketemu hanya sebagian waktu kemarin di Gedung Sesat, dan itu luar biasa sekali kolaborasi yang epik dan mantap sekali ya. Baik, saya tak coba share saya cari filenya dulu, lupa saya.
Waduh, saya kok belum bisa share screen. Bentar, Kak. Wah, ini jadi laptopnya baru nih kok nggak mau share screen nih, gimana? Sabar, Kak. Wasil sombong ini. Sabar ya, Kak, ya. Saya tak cari-cari dulu deh. Kalau nggak bisa nanti saya terpaksa membacakan ini. Karena harus minta izin ini kok. Biasanya enggak. Bentar, Zoom-nya saya belum daftar Google apa, Kak? aman. Ini premium ini. Bentar. Terusin aja ya, Kak, ya. Ini mohon maaf terkendala. Baik, di bagian refleksi aksi nyata ini, kakak-kakak, kita kan akan kemarin sudah melakukan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Program PKG ini, kakak-kakak kemarin sudah melakukan video pembelajaran. Sudah melakukan video pembelajaran, sudah melakukan rekaman, kabarnya kakak-kakak semuanya sehat. Kita lupa tadi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebentar saja untuk keberkahan meet kita malam hari ini, dan bagi kakak-kakak yang sakit semoga diberikan kesehatan, kakak-kakak yang sehat selalu tetap terjaga kesehatannya. Oke, berdoa terlebih dahulu kakak-kakak. Silakan dimulai.
Selesai. Baik, kakak-kakak, di pertemuan ini saya mengingatkan kembali bahwa kesepakatan kita bersama itu dari awal sampai akhir ini tetap ya, seharusnya bisa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama melakukan aksi nyata. Ini tujuan kita pada sesi hari ini. Kemudian yang kedua adalah kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Nah, kakak-kakak ingat kemarin yang framework Borton? Apa yang kakak sudah pelajari dari framework Borton ini? Kan kemarin tuh siapa yang masih ingat? Ada apa, terus apa, sekarang apa? Ya, framework Borton. Masih ingat kak? Framework Borton. Ingat ya? Oke, kalau ingat, apa yang kakak sudah pelajari dalam framework Borton ini? Siapa yang mau menjelaskan apa itu seperti apa? Kemudian ada apa itu? Apa, terus apa, sekarang apa gitu. Ini refleksinya seperti itu. Kalau kakak lihat apa namanya? Gambar yang bulat-bulat saling berkaitan itu, yang tugas pertama, refleksi pertama itu. Refleksi pertama itu kakak bisa menjawab itu enggak? Apa yang sudah dipelajari dari framework Borton? Kak Dimas mungkin bisa memberikan gambaran. Silakan Kak Dimas. Framework Borton itu kan ada 3 hal ya, ada 3 hal, apa, sekarang apa, kemudian lalu apa gitu. Kita dibalik. Apa, terus apa, sekarang apa. Lupa itu Pak. Lupa Kak. Oke, Itu lupa ya. Jadi kita ulas sedikit bahwa apa itu adalah, kan framework Borton itu kan apa, terus apa, sekarang apa. Nah, apa itu pengalaman kakak yang akan dibagikan dalam melakukan aksi nyata itu tadi kan sudah ada sebagian yang menceritakan ya. Ini kita bagian apa dulu nih? Bagian what ya, what. Kan itu kan apa itu kan what ya. Dari framework Borton itu kita ambil dulu yang what atau apa. Jadi refleksinya apa Kak? Gimana Kak refleksinya? Refleksinya apa pengalaman yang kakak dapat saat melakukan aksi nyata itu? Nah, makanya di awal tadi saya minta kakak-kakak untuk mensepil atau menceritakan sedikit, walaupun sekilas saja kan sudah terceritakan ya. Apa kendalanya? Oh, kendalanya ada yang di depan kamera, assalamualaikum atau apa gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk kalimat pertanyaan di poin what ya. Kemudian bagaimana perasaan kakak-kakak dan tindakan yang kakak lakukan dalam pengajaran. Nah, itu masuk di dalam what. Kak Dimas tadi bilangnya
seru, lucu. Nah, ini kan perasaan kakak-kakak. Ya mungkin ada jengkel-jengkelnya ya ketika terjadi hal demikian gitu. Nah, mungkin yang lain ada yang bisa menjawab. Bagaimana perasaan kakak-kakak dan tindakan yang kakak lakukan dalam pengajaran yang kemarin itu di aksi nyata lo? Ada yang mau berbagi? Silakan kalau mau berbagi. Kak Tony gimana, Kak Tony? Masih ada, Kak Tony? Perasaan Kak, gimana, Tony, Kak? perasaan Kak Tony dan tindakan Kak Tony yang lakukan dalam proses pembelajaran seperti itu kemarin tuh gimana? Waktu pengambilan video ya, Kak? Iya, ya, waktu pembelajaran itu. Gimana, Kak? Kendala yang dihadapi mungkin, Kak, yang tadi itu ya. Boleh, boleh. Nah, itu ya kendalanya itu tadi, Kak. Jadi tinggal kurang 10 menit itu malah ada anak itu. Jadi mungkin apanya itu permasalahannya, Kak ya. Terus apa kan ya, Kak? Ya, kan kita masih di apa dulu nih, kita di bagian apa. Pengalamannya itu ceritanya sudah diceritakan kan ya. Kemudian bagaimana perasaan Kak Tony dan tindakan yang Kak Tony lakukan dalam pengajaran itu gitu. Dalam proses pembelajaran kemarin. Ketika terjadi kendala tadi itu. Ya perasaannya kecewa, Kak, karena tinggal kurang beberapa menit lagi. Ada seperti itu. Cuman ya gimana mau marah juga, ya namanya anak kecil ya, Kak. Jadi mau dimarah juga nggak bisa ya. Mungkin cuma sekedar diperingatkan lah, Kak. Ya. Oke. Jadi diperingatkan ya, Kak ya. Terus berarti Kak Tony pada saat melakukan proses pembelajaran itu terpaksa ngulang itu ya? Ngulang tidak, Kak? Ya terpaksa ngulang lagi, Kak, karena ngulang lagi ya, karena merasa ada gangguan seperti itu, jadi merasa kita tidak puas itu ya, Kak ya? Puas dan juga apa ya, jadi untuk yang awalnya memang sudah mulus lah ya, Kak ya. Jadi ya. seperti itu, akhirnya terus apa konsentrasinya juga, apa moodnya juga udah nggak ini lagi, Kak. Akhirnya ngulang di lain hari. Oke, itu dari Kak Tony ya. Terima kasih Kak Tony. Kemudian kita masuk di bagian SWOT. Terus apa? Ini ada 2 pertanyaan. Kita akan masuk di bagian poin SWOT. Pertanyaannya adalah, ini nanti mohon ada yang mau menjawab ini nanti. Pertanyaannya kan bukan benar atau salah ya, tetapi adalah pengalaman kakak-kakak. Kita belajar refleksi, ini refleksi aksi nyata gitu. Setelah kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak-kakak analisis dari kegiatan kakak-kakak lakukan? Nah, ini menjawabnya dengan menunjukkan pemikiran kritis kakak-kakak. Setelah pembelajaran, kan kemarin setelah pengajaran itu, kakak menganalisis kegiatan kakak-kakak lakukan. Nah, ini bisa dijawabkan pemikiran kritis kakak-kakak. Menurut kakak-kakak bagaimana itu?
analisisnya seperti apa? Bisa diceritakan? Siapa yang mau bercerita boleh? Silakan Kak Pur. Izin berbagi. Ya, silakan. Ya, dari pengalaman kemarin, memang 2 kali saya mengambil kegiatan itu. Pertama di satu kelas, di kelas pagi ternyata banyak gangguan. Iya, banyak gangguan dan suara anak pada melihat semua. Jadi nah, dari proses itu kemudian saya lanjutkan lagi di hari itu di kelas yang berbeda. Dan dari hasil itu saya lihat kembali, ternyata dengan melihat hasil itu banyak yang saya analisis, terutama namanya di fase A lebih efektif lagi dalam pengkondisian peserta didik, terutama di fase A. Ya. Kemudian dari itu materi itu terkesan apa ya? Terkesan harus begini. Jadi kesan rileksnya itu tidak muncul. Jadi kan Tidak kurang natural gitu mungkin ya Kak ya. Ya, kurang natural lah begitu. Kemudian apa ya? Karena batasan waktu itu, jadi kita menggunakan apa namanya materi penyampaian materi itu ya itu tidak apa namanya setelah ini. Tapi kalau harapannya sih mengalir begitu. Tapi ternyata kita mengingat juga keterbatasan waktu, kemudian yang mengambil juga kameramennya juga tidak on time, tidak maksudnya standby. Setelah itu nanti saya tinggal Pak, oke, yang penting jalan. Tapi dari segi itu kita bisa ada banyak kekurangan, ada yang harus diperbaiki begitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Pur ya. Jadi merupakan pengalaman kita ketika setelah kakak-kakak semuanya ini melakukan video, ya harus nonton gitu, harus nonton dan harus melakukan refleksi. Oh, kurangnya apa nih gitu. Jadi akan ketemu seperti Kak Purwoko tadi. Jadi oh ternyata ngajarnya kayak gimana ya, kayak kurang mengalir, kurang natural gitu ya. Kayak kesannya permainan tuh kayak apa? Permainan kayak berstep-step gitu. Ya, ada batasan-batasan. Oh nih harus ini sekian menit. Oh kan, jadi anak-anak apa ya? Kalau beda kan kalau ketika kita mengajar biasa dengan anak di video kan, kita perasaan kita sudah berusaha maksimal mungkin, tapi ternyata malah terlihat terlihat tidak natural gitu ya. Oke. Terus kemudian tentang materi yang kita sampaikan, terkesan seperti kurang kurang enjoy gitu ya, kayak kita dikejar-kejar waktu, padahal Ya, ngajar seperti biasa aja kita sudah tahu, sudah feelingnya sudah pas. Oh ini sampai sekian menit ini sudah beres gitu kan. Nah jadi kayak semacam merasa ya kurang nyaman sendiri akhirnya gitu ya Kak Pur ya. ya benar Kak. Tapi ya
beruntung dengan adanya itu kita bisa melihat sisi kelemahan kita dalam mengajar kan gitu. Itu tujuan refleksi salah satunya untuk peningkatan proses pengajaran yang kita lakukan di sekolahan ya, sehingga kita akan semakin baik dan semakin baik. Ya kalau mau dipikir, alah buat apa ngajar ya? Kita sudah panggilan jiwa ini kan, kalau sudah mengajar ya itu sudah pilihan hidup kita gitu kan. Iya. Terima kasih Kak Pur. Kakak-kakak yang lain, kakak-kakak yang lain ada yang mau berbagi lagi? Karena kita di bagian refleksi ini kan, refleksi asing nyata ini kan kita akan mengulas sedikit flashback yang kakak lakukan kemarin. Nah, setelah kakak melakukan pengajaran tadi itu kan, kakak menganalisis apa yang dilakukan pada saat kegiatan yang kakak lakukan itu. Silakan kakak-kakak yang lain. Ini yang mau berbicara silakan. Yang mau open mic. Itu ada ini 2 yang belum hadir nih, Kak Diki sama Kak Iwan ini yang belum hadir. Kak Irul mungkin bisa berbagi cerita sedikit. Kak Irul, mana Kak Irul? Oh, belum bisa bergabung. Silakan, siapa lagi nih? Kak Ferdi. Kak Ferdi sudah nonton video pembelajarannya Pak Ferdi? Ya, ceritakan Kak. Silakan. Ayo. Iya Kak. Kak Ferdi sudah menonton video yang Kak Ferdi rekam kemarin, yang lakukan pengajaran itu? Sudah Kak. Sudah ya. Oke. Baik. Analisisnya gimana Kak Ferdi? Analisis saya, jadi kemarin itu berjalannya video cuman di awal aja Kak yang ada kendala, karena slide yang saya play ternyata sudah langsung memulai. Waktu itu lagu nasional, ternyata anak-anak belum saya siapkan berdiri, ternyata itu sudah slide-nya sudah saya langsungkan, terus dia memulai. Akhirnya anak belum siap, kemudian saya ulang kembali. Di situ permasalahannya, cuman berjalannya video alhamdulillah sampai selesai lancar Kak. Tidak ada kendala. Proses pembelajarannya di anak itu gimana Kak menurut Kak Ferdi? Hampir tersampaikan, cuman mungkin ada beberapa Kak yang tidak tersampaikan. Yang pertama karena itu waktu juga Kak. Waktu yang terbatas, karena itu ada pengulangan jadi tambah agak lama. Sedangkan itu sudah waktunya anak-anak pulang gitu Kak. Kendalanya di situ. Jadi kita terburu-buru sama waktu itu juga Kak. Kalau anak-anaknya itu merasa enjoy nggak itu? Alhamdulillah enjoy sih Kak, nggak ada kendala gimana karena kita dari awal udah ada kesepakatan ya. Ya kalau misalkan ada kendala kita lakukan ulang gitu Kak. Tapi alhamdulillah tidak ada, cuma sedikit itu, anak-anak terbawa enjoy ya. Alhamdulillah anak-anak nyaman Kak sampai dengan selesai gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Ferdi. Jadi menganalisisnya semua berjalan
dengan lancar lah ya Ya, pokoknya ya. alhamdulillah 1 hari itu kita kerjakan selesai Kak. Terima kasih Kak Ferdi. Kakak-kakak yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Apa yang kakak renungkan dalam pengajaran? Yang kakak renungkan dalam pengajaran itu apa kira-kira? Silakan Kak Dimas. Ya Kak, setelah merefleksi izin bercerita merefleksi pembelajaran saya Kak. Jadi kemarin itu saya mengambil video dan setiap membagi kelompok. Pada saat pembagian kelompok itu pasti ada terkendala pada anak, yaitu kalau untuk berdiskusi beramai-ramai itu sangat susah Kak. Pasti ya cuman anak 2 aja yang aktif. Terus saya lihat selama ini kalau setiap pembagian kelompok itu ya cuman anak-anak itu aja yang menjadi motor dalam kelompoknya. Walaupun kelompoknya dipecah, ya tetap anak itu. Walaupun dibolak-balik tetap anak itu aja yang jadi motor. Jadi teman-temannya tuh, ayo silakan kasih pendapat. Nah, mereka itu kayaknya terkendala di jarang pendapat. Nah, itu kok saya itu refleksinya itu Kak yang dari kendala. Jadi gimana sih kalau ada kawan-kawan yang punya ilmu atau giat, bagaimana sih cara mengaktifkan anak-anak di setiap kelompok itu biar bisa saling berpendapat, kelompoknya itu hidup gitu. Nah, itu Kak. Jadi selama saya ini membagi kelompok dalam kegiatan pembelajaran itu ya seperti itu kendalanya, hanya 2 orang yang bekerja, yang lainnya cuman duduk-duduk santai, nggak ikut pendapat. Padahal udah dipancing, ayo gimana ini, cuman mereka itu. Nah, seandainya punya pengalaman yang bisa membangkitkan, kakak-kakak mohon kasih ilmunya, saya dibagi ilmunya gimana cara mengaktifkan setiap satu kelompoknya itu sih Kak. Cukup itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Dimas. Hal demikian yang dilakukan Kak Dimas ketika merefleksikan pembelajaran di kelasnya. Memang apa ya, ini menjadi bahan refleksi hampir kita semua ya, bagaimana kita membuat kelompok tapi ya itu aja gitu ya. Artinya ini PR besar bagaimana kita menemukan formula yang tepat gitu ya Kak Dimas ya. Jadi kita harus gimana nih membuat, saya mau maksud kita kan artinya kalau demikian kan berarti proses pembelajaran kita masih kurang tuh. Kalau umpamanya kita buat kelompok ini belum berpihak kepada murid nih. Gitu kan. Poinnya kan di situ sebenarnya. Ketika proses pembelajaran keberpihakan kepada peserta didik, maka poin yang diceritakan dari pengalaman Kak Dimas ini tadi masih belum mengena, belum berpihak kepada murid. Nah, yang akan menjadi umpan balik itu nantinya bahwa saya harus mengaktifkan anak-anak yang tidak mau mengerjakan diskusi itu tadi kan gitu ya. Kita mau mengaktifkan ke anak itu tadi. Nah, ini akan menjadi umpan balik kepada kita semua sebenarnya. Karena kalau ini terutama nih Kak Dimas. Jadi bagaimana nih saya? Saya akan sharing dengan kakak-kakak yang lain. Saya akan sharing dengan teman sejawat. Bagaimana menciptakan proses pembelajaran sehingga nantinya semua siswa akan aktif, kan begitu. Ya, ini merupakan langkah-langkah berikutnya yang memang menjadi menjadi penyakit gitu. Kalau dalam proses pembelajaran kan itu menjadi sangat kurang bagi kita gitu. Ya kan berarti kan
menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang vital yang harus kita atasi. Kan nggak bisa kita biarkan seperti itu kan. Kan harapan kita kan ke sana ya Kak Dimas ya. Harapannya nggak bisa kita mau biarkan saja, oh kamu nggak aktif ya sudah biarin aja. Kan nggak begitu. Harapannya tuh terjadi diskusi yang seru antar kelompok itu loh Kak. Ya harapan kita sebagai, karena menjadi dilema juga ketika kita mau sudah berbagai macam cara sudah kita lakukan ya mungkin seperti itu. Nah kembali kita refleksi lagi, proses pembelajaran kita ini sudah berdiferensiasi belum kan gitu akhirnya. Kalau mau berpihak kepada murid berarti harus pembelajaran kita harus berdiferensiasi. Nah berdiferensiasi itu yang seperti apa? Berdiferensiasi bisa berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk, atau berdiferensiasi lingkungan. Nah ini kan ada 4 hal tersebut kalau pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan setelah kita pahami apa yang akan dilakukan ketika kita berdiferensiasi produk, maka kita harus melakukan suatu atau memberikan semacam kerja untuk anak itu sehingga dia menghasilkan produk, sehingga pembelajaran itu akan berpihak lagi kepada murid sehingga terjadilah diskusi yang bagus kan gitu kira-kira. Karena kalau umpamanya dengan berdiferensiasi produk nggak berhasil, maka kita harus ambil langkah di hal yang lain. Oh, berdiferensiasi konten mungkin, kontennya akan saya rubah, kan gitu. Ini gunanya refleksi kakak-kakak. Gitu ya. Jadi kita tidak harus dengan satu perlakuan atau treatment, kita harus menggunakan dengan berbagai macam treatment. Dan yang tahu karakter dari siswa tersebut ya kakak-kakak semuanya, kakak-kakak yang paham dengan karakter si anak. Tinggal kita bagaimana kita menggunakan metode yang ini, kita menggunakan gaya mengajar yang begini, kan gitu. Yang kemarin kita di luring kemarin itu sudah kita terapkan dengan berbagai macam hal gitu ya. Diskusi pun tidak harus dengan diskusi yang seperti pelajaran yang lain, karena diskusi kita bisa aja terjadi di lapangan gitu Kak. Jadi kalau zaman dulu kita ingatnya dengan PTK itu, kalau enggak salah, bagaimana kita membuat perlakuan di kelas ini, kita lakukan treatment di siklus 1, nanti di siklus 2 terjadi peningkatan atau tidak, kan gitu. Treatmentnya bagaimana, perlakuannya ya begini, yang satu tidak kita berikan perlakuan, yang satunya kita berikan perlakuan, itu kalau di PTK itu Kak. Tapi kan kita sekarang bicaranya di keberpihakan kepada murid. Ya, keberpihakan kepada murid berarti ya salah satunya bagaimana kita menerapkan berdiferensiasi produk, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses. Lingkungan belajarnya seperti apa? Oh, kita buat dengan bentuknya tidak melingkar mungkin, atau tidak berbaris, kita buat bentuknya letter U misalnya, posisi barisnya, atau lingkungannya kita buat, lingkungan belajar nih maksudnya ya, kita buat secara acak, putra putri misalnya, putranya ada berapa, misalnya kita buat yang putranya 2 kelompok, putrinya 3 kelompok misalnya, bentuknya posisinya nanti saling melingkar gitu misalnya. Ini salah satu bentuk berdiferensiasi lingkungan belajar gitu ya. Jadi sesuatu hal yang
kita lakukan dengan metode-metode mengajar yang dilakukan Kak Dimas tadi, bisa aja ini nanti akan berkembang menjadi banyak. Karena kita tidak bisa hanya satu gaya mengajar, ya itu saja tidak bisa, karena ada beberapa poin sebenarnya. Tinggal bagaimana kita lebih banyak literasi sehingga kita lebih semakin paham lagi. Dan saya percaya kakak-kakak semuanya ini nanti akan semakin paham bagaimana mengajar itu yang memang berpihak kepada murid. Itu harapannya kakak-kakak. Ya. Terima kasih kakak-kakak, Kak Dimas, dan kakak-kakak yang lain. Baik. Kemudian yang poin terakhir tadi adalah now what gitu ya. Sekarang apa? Nah, ini sekarang apa nih? Kita baru masuk di refleksi yang poin ketiga, Kak. Now what? Sekarang apa? Nah, pertanyaannya yang muncul adalah apa yang kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Nah, ini nanti kan kalau tuliskan di refleksi itu kan dari ini kita nggak usah kemana-mana tentang apa namanya, tentang teorinya, teori Borton itu aja sudah mewakili dan itu sudah sangat baik sebenarnya, Kak. Nah, sekarang itu apa? Apa yang kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Tidak apa-apa. Kak Dimas lagi nggak apa-apa jawab. Ada yang mau menyampaikan? Kak Dimas mungkin? Kak Dimas lagi? Atau kakak yang lain, Kak Tony mungkin? Pertanyaannya apa tadi, Kak? Oke, pertanyaannya adalah apa yang kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Dari masalah-masalah cerita yang terjadi tadi, Kak Tony, perasaannya sudah jelas kecewa tadi, Kak Tony. Tadi kecewa karena sudah mau hampir habis saja kok ya ada masalahnya itu gitu. Kemudian menurut Kak Tony, terus apa itu apa tadi, analisis pembelajarannya bagaimana gitu kan. Terus apa yang Kak Tony renungkan dalam pembelajaran, oh ternyata saya sebagai guru masih kurang dalam hal materi ajarnya gitu misalnya. Nah, Kak Tony sekarang apa yang Kak Tony lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Menurut Kak Tony apa? Jadi betul, Kak, tadi yang Kak Fasil bilang ternyata masih banyak kurangnya dalam pembelajarannya, Kak. Jadi mungkin sama dengan permasalahan yang dihadapi dengan sama siapa, Kak Dimas, untuk pengelompokan itu juga yang kerja hanya itu saja. Nah, terus yang saya lakukan mungkin bisa membagi tugas ya, Kak. Jadi kelompok itu sebenarnya 4 orang. Jadi mungkin dikasih apa LKPD ya, Kak, dikasih LKPD itu mungkin seandainya satu kelompok itu 4 orang, berarti ya dikasih pertanyaan 4, Kak. Jadi biarkan semuanya bekerja, artinya ada bagian, jadi satu anak ini dikasih satu soal untuk menjawab ataupun mencari apa yang
ada di LKPD tersebut. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Tony. Ya, itu bisa menjadi salah satu cara itu Kak Dimas yang tadi. Kak Dimas kan masalahnya seperti Kak Tony tadi. Oh, diakalinya dengan diberikan LKPD, tapi dengan pertanyaan yang berbeda sehingga mereka mendapatkan jatah pertanyaan satu pertanyaan dan mereka yang harus menjawabnya sendiri-sendiri. Mungkin salah satu seperti itu ya Kak Tony ya. Oke, Iya. Kak Dimas, gitu Kak Dimas. Mungkin kira-kira seperti itu. Bisa Terima menjadi kasih Kak Tony. bisa menjadi alternatif pilihan tuh. Siap Kak. Mungkin ada yang lain Kak. Itu mantap Ya. sekali solusi Kak Tony itu. Silakan, kakak yang lain. Mungkin Kak Diki mau cerita nih Kak. Sedikit ada cerita tentang videonya. Monggo, silakan. Kenapa nggak pakai HP-nya sendiri Kak Diki? Mohon maaf. Mohon maaf ini Kak Jul, HP-nya lagi untuk apa namanya? Untuk edit video. Jadi ini HP-nya sama Kak Dimas ini bareng untuk edit video. Nah, yang saya alami kemarin waktu video pembelajaran itu, jadi yang kami rancang di RPP di modul itu sama yang kita terapkan waktu di lapangan, ternyata memang kita belum sepenuhnya menguasai yang ada di RPP gitu. Belum menguasai, maksudnya tahap-tahapannya terkadang kita masih lupa, masih ada yang kebalik seperti itu. Dan waktu kami video pun juga apa ya, banyak kendala di situ. Kadang ada yang ada mobil lah yang lewat lah, kemudian ada suara yang bising, ada anak kecil yang bermain karena kendalanya kan tidak tahu bahwa ini lagi pembelajaran video gitu. Terus di tahap-tahapannya yang di RPP itu kadang bolak-balik. Memang yang kalau kita belum terbiasa melihat di RPP, kita belum belajar di RPP, itu kalau kita nerapin di lapangan memang agak kesulitan gitu. Karena apa ya? Karena sebelum kita belajar PKG ini kan kita memang belajarnya secara apa ya? Yang penting jalan gitu kan. Yang penting jalan, kita praktek gitu. Kita belum sepenuhnya mengetahui RPP tersebut gitu kan. Bagaimana tahap-tahapannya gitu. Terus akhirnya kita belajar di PKG ini kan kita harus menerapkan berpusat kepada murid. Terkadang ada yang masih kita pakai apa ya, yang sistem komando itu kan. Sistem komando kan harusnya sudah nggak memakai seperti itu. Harusnya sudah berpusat kepada murid. Tapi sebenarnya kalau memang kita terapkan seperti itu, berpusat kepada murid, memang murid lebih aktif sebenarnya. Gitu, lebih aktif, kemudian pembelajaran juga menarik. Karena menarik di situ ada jedanya untuk ice breaking. Nah, sedikit ice breaking, kami kemarin sampai 3 kali ice breaking karena kan anak terkadang masih loyo, terus dilihat dari segi gerakannya sudah mulai agak enggak semangat, akhirnya kami kasih ice breaking di situ. Sebenarnya itu sih Kak yang kendala-kendalanya. Ya intinya kita belum terbiasa praktek sesuai dengan RPP seperti itu. Nah, jadi akhirnya dan juga belum tahu di pembelajaran itu sebenarnya ada yang pembelajaran berpusat kepada murid gitu kan. Tapi kalau memang kita terapkan seperti itu, berpusat kepada murid, memang bagus gitu Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diki. Nah, ketika Kak Diki merasa tidak menguasai RPP yang dituliskan, mungkin langkah-langkah atau apa. Nah, ini apa yang Kak Diki lakukan nih Kak? Kira-kira apa Kak? Nah, Kak Diki harus ngapain? Kalau sesuai di RPP, kalau kita melakukan sesuai di RPP sebenarnya ya apa ya Kak? Sesuai, mudah tapi sebenarnya, sesuai tidak runtut gitulah ya. Iya, tidak runtut.
Tapi kalau memang dilihat kalau tidak apa namanya di video sesuai di RPP, tetapi terkadang masih bolak-balik gitu. Seperti itu. Karena apa ya, ngeblank lah bahasanya, karena belum terbiasa yang ada di RPP seperti itu. Mungkin Jadi hal yang harus Kak Diki lakukan. Jadi kan kalau pembelajaran VJOK itu kan paling tidak yang kita tulis di RPP itu ya harus runtut penyampaiannya ya, karena takutnya kalau kebalik-balik misalnya materinya passing misalnya, tapi kita memberikan ininya terbolak-balik ya repot juga kayaknya ya. Nah ini kira-kira ada nggak Kak Diki harus ngapain nih? Oh iya, yang dimaksud terbolak-balik bukan di materi tersebut, Kak. Bukan masalah materi sepak bola kita pakai dribbling kaki bagian dalam, terus kemudian kebaliknya passing gitu, bukan. Tapi penempatan apa ya, persepsinya dan juga motivasi ke anak itunya yang terkadang kebolak-balik di situnya gitu. Kalau masalah materinya itu sesuai, tapi terkadang kan ada ini harus persepsi, ini harusnya sudah mulai memberi motivasi gitu kan. Di situnya yang terbolak-balik, di situ yang belum terbiasa, yang belum teruntut sesuai di RPP. Ya, di analisisnya itu memang sudah baik, artinya bukan menjadi kendala berarti ya Kak Diki ya. Iya. Ya, yang maksudnya yang kendalanya di situ masih belum runtut gitu aja. Kalau materinya sudah sesuai, tapi belum runtut di 1, 2, 3, kadang-kadang masih 1, 3, 2 gitu, Mas. Seperti itu. Jadi poin yang menganalisis videonya adalah kalau hal demikian berarti bisa dianggap itu masih konteksnya masih aman lah ya Kak Diki ya. Jadi masih aman, sehingga yang menjadi permasalahan kalau yang kita ajarkan materinya itu tidak berpihak kepada murid, kemudian materi yang kita sampaikan proses pembelajarannya itu kurang mengena mungkin gitu. Nah ini yang menjadi sesuatu hal yang perlu kita refleksi gitu. Jadi kalau selama proses belajar itu bisa berjalan dengan baik dan banyak solusi yang dimunculkan, ide-ide kreatif kita yang muncul, maka ini bisa dikategorikan dalam keadaan yang aman gitu. Oke, terima kasih Kak Diki. Ya Kak, terima kasih. Oke, adakah kakak-kakak yang lain yang mau bercerita lagi? Ayo. Kita masih agak sedikit gimana Kak Pur mau apa ini? Open mic mau cerita atau apa ini? Ya, gini, dari sekarang apa yang mau kita lakukan dengan melihat video yang kita buat. Dan kalau saya dengan melihat video yang saya buat, yaitu merenung atau merefleksi ya pembelajaran yang sudah saya lakukan, begitu. Dan yang kedua, dengan
merefleksikan itu pembelajaran yang tepat itu yang bagaimana, dan saya juga merefleksikan lebih memahami karakteristik dari peserta didik itu. Dari itu melihat situasi yang saya buat itu, bagaimana sih aktivitas dalam pembelajaran yang aktif ini peserta didik akan akan senang, akan tetap mau mengikuti, dan peserta didik itu kalau saya kemarin melihat ada kesan saat menunggu gilirannya dalam melakukan. Nah, itu karena saya melihatnya ini fase A sih. Jadi mau memberi kebebasan, khawatirnya malah kemana-mana, kan begitu. Jadi disatukan. Memang ada gaya komando pun kalau untuk kelas fase A tetap masih digunakan. Ya, memang komando itu kesannya tuh negatif, tetapi di saat sesuatu yang kita lakukan pasti juga akan kita gunakan. Kemudian memberi umpan balik itu hanya beberapa saat begitu. Nah, tentunya itu yang menjadi refleksi saya. Dan kemudian untuk menerapkan SEM terutama fase A itu juga masih dalam pemikiran. Wah, kalau seperti SEM ini gimana ya? Mencoba, tapi karena kan yo masih fase A begitu. Dan kemudian mengajak anak itu untuk berani berbicara, terutama refleksinya. Apa sih yang kamu rasakan? Hanya 1, 3, 4 orang yang berani memunculkan kesannya dalam melakukan aktivitas itu. Mungkin itu Kak yang dapat saya bagi dari proses pembuatan video dan sesudah saya lihat begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pur sudah berbagi cerita. Berbagi cerita apa saja yang yang disampaikan di kelas, materinya bagaimana, kemudian proses pembelajarannya, apakah murid ini bisa menangkap dengan baik, dan apakah kelibatannya bisa mayoritas, kalau memang tidak bisa semua ya 95% aktif, kan gitu. Ini menjadikan refleksi yang baik sebenarnya. Oke. Nah, terima kasih Kak Pur. Dari semua yang kakak-kakak ceritakan dan merefleksikan ini, adakah kakak-kakak melakukan penilaian otentik? Nah, ini kan yang belum lama kita belajar ini. Penilaian otentik yang kakak lakukan seperti apa? Oke, silakan Kak Tony mungkin yang sudah melakukan penilaian otentik. Adakah tidak di video pembelajaran yang dilakukan itu Kak, di aksi nyata itu? Penilaian otentik ya Kak? Sambil kita mengulas materi yang sudah lewat. Penilaian otentik. Lupa. Itu penilaian secara nyata ya Kak? Iya Kak, bener Kak? Ya, jadi gambaran yang waktu kita saya presentasi itu kan ada yang gambarnya lewat tikun, ada yang bermain. Nah, itu kan ada 2 gambar itu yang
penilaian otentik yang mana itu waktu itu? Yang gambar B kayaknya ya Kak, yang Ya, ada. yang gambar B. Nah, menurut kakak di aksi nyata yang kakak buat itu ada nggak bentuk penilaian otentiknya? Kalau Ini saya kemarin melakukan aksi nyata itu prakteknya secara berpasangan itu termasuk penilaian otentik bukan sih Kak? praktek berpasangan. Oke. Di praktek berpasangan itu kan ada, kalau dia penilaian otentik dia ada rubrik-rubriknya kan gitu. Rubrik-rubriknya itu yang dilakukan kan kakak sudah pernah presentasi itu, rubrik penilaian otentik. Nah, itu kan ada kategorinya yang apa namanya sedang, kurang itu kan. Beberapa kriteria yang harus didapat sehingga dia menjadi baik gitu kan. Kalau berpasangan tidak apa-apa, bisa aja disebut otentik, penilaian otentik. Penilaian otentik kemudian apa namanya? Ada rubrik penilaiannya yang memang terlihat di situ. Gitu. Lupa Kak ya. Kak. Jadi nanti sambil kita baca-baca kembali hal-hal yang kira-kira menarik untuk kita gitu. Iya Ya nggak apa-apa. Ini saya hanya mengingatkan saja tentang materi yang sudah kita lakukan itu. Jadi kan penilaian otentik itu tujuannya terlihat, tujuan pembelajarannya ya. Kemudian bentuk aktivitasnya juga terlihat. Kemudian pelibatan muridnya ini yang seperti apa? Itu penilaian otentik. Kan ada kalau kita mau melakukan asesmen otentik, kita harus mendesain ya. Kita harus yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya harus kita identifikasi betul. Apa yang kita kan menggunakan backward design ini ya. Jadi identifikasi tujuan pembelajarannya siswa nanti mau ngapain nih. Kita tentukan dulu nih. Kalau sudah ditentukan, kemudian kriteria ketercapaian tujuannya itu seperti apa? Kita tetapkan dulu kriterianya. Tujuan pembelajaran kalau tadi itu passing, Kak Tony apa tadi? Permainan bola besar kan, sepak bola kan. Misalnya, ya. Tujuannya kan siswa kan melakukan passing ya, misalnya. Ya. Tujuannya siswa melakukan passing menggunakan dari bagian dalam kan. Kemudian ya. Ketercapaiannya berarti apa tuh? Siswa bisa melakukan passing dengan benar kan? Dengan benar itu seperti apa? Indikatornya apa saja nih? Gitu. Ya kita buat gradasi. Kalau gradasi itu kan kalau benar itu berarti kaki tumpunya itu berada di samping bola, kemudian posisi badan seperti apa. Nah ini salah satu kriteria ketercapaian tujuan, gitu Kak. Jadi nanti di asesmennya tulisannya begitu, gradasinya kalau 5 poinnya 5 dia kakinya tepat semua nih, kaki tumpunya ada di samping bola, kemudian kaki ayunnya dia mengayun dari belakang ke depan, kemudian posisi apa namanya, posisi badannya posisi badannya seperti apa yang diharapkan gitu. Apakah dia posisi badannya condong ke belakang atau ke depan atau tegak kan gitu ya. Terus pandangan matanya harus seperti apa, ini masuk dalam kriteria ini. Jadi itu harus tepat sekali itu, makanya gradasinya itu tinggi 5.
Nah, turun dikit kan menjadi 4. Nah, berarti 4 ini nggak bisa semuanya nih. Ada satu hal yang tidak dilakukan. Oh, kaki tumpunya dia terlalu ke belakang dari bola. Jadi nendangnya tidak sampai kan gitu. Tuh, 3 yang bagaimana kalau nilai 3? Oh, nilai 3 ya kakak membuat desainnya sendiri. 3 seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa. Oh, 1 dia hanya menendang dengan ujung kaki, disuruhnya kaki bagian dalam, dia kok menggunakan ujung kaki. Nah, ini salah satu salah satu hal yang kurang tepat karena kita butuhnya dia mendapatkan poin 5 kan gitu. Kemudian aktivitas harus dipilih aktivitasnya ini. Kita kan mau melakukan keterampilan dan pengetahuan. Jadi keterampilan dan pengetahuan ini tuh harus sesuai dengan tujuan tadi, tujuan pembelajaran. Nah, keterampilannya ya menendang bola kan gitu. Keterampilannya menendang bola. Menendang bolanya yang seperti apa? Oh, bolanya kalau passing menggunakan kaki bagian dalam, bolanya diharapkan menyusuri tanah sehingga temennya bisa menerima bola dengan baik gitu. Bagaimana ininya pengetahuannya? Pengetahuannya dia mampu menjelaskan dan mempraktekkan menendang bola dengan baik. Kemudian yang berikutnya, maka kalau membuat asesmen otentik ya harus merancang. Ini kan kita balik lagi nih ke penilaian otentik. Memang agak sedikit susah ya kalau penilaian otentik gini. Apa ya kita terapkan secara keseluruhan di proses pembelajaran? Ya harapannya semua proses pembelajaran itu ada penilaian ini Kak. Gitu. Boleh nggak kita berikan kasih tahu indikatornya ke murid? Boleh. Kita berikan saja. Oh, kamu nanti akan melakukan ini. Cara berpasangan karena yang satu nanti kontrol bola, yang satunya passing. Gitu. Nah, yang satunya habis kontrol bola passing. Gitu. Seterusnya seperti itu. Lakukan selama 1 menit misalnya atau nanti kalian akan bermain saling menggulkan ke gawang sana tapi berpasangan 2-2 atau 1-1 misalnya lawan-lawanan itu waktunya nanti sekitar 2 menit kalian bermain. Nah di situ akan terlihat dia cara menggiring bola. Kalau kita mau melihat dia menggiring bola kan dan menembak bola kita akan melihatnya seperti itu. Rubrik penilaian itu yang makanya saya bilang tadi ada gradasinya itu harus detail dan banyak ya karena memang harus jelas dan terperinci. Gradasinya 5 sampai 1 atau 1 sampai 5. Makanya itu harus terperinci. Kalau 5 itu apa saja poinnya yang didapat, 1 apa saja poinnya yang dia bisa dapat gitu. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan itu memang harus dijadikan pengukuran ya. Paling tidak pengetahuan itu secara konseptual ya kakak-kakak ya. Dengan yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi konseptual itu kan siswa itu kan mampu memahami tentang mendribble bola, mengontrol bola, kemudian mempassing bola atau menendang bola. Nah, ini dia secara konseptual mampu dia menjelaskan itu, kemudian keterampilannya dia mampu melakukan praktek dengan baik. Gitu. Jadi
gambaran-gambaran itu harus secara apa namanya, holistik ya, secara khusus sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi tentang pemahaman dari si anak ini terhadap praktek dan konsep menendang bola ini harus secara kemampuan siswanya. Kemudian pada saat pembelajaran kalau berpasangan ini kita juga tidak boleh melupakan kreativitas dan keragaman si anak. Maksudnya bagaimana? Ya kalau hanya berdua, misalnya Kak Tony tadi kan berpasangan dia mau melakukan passing dan dribble, passing dan kontrol bola. Kalau kita tidak beri kebebasan atau kreativitas, maka kita tidak memberikan ruang dia melakukan itu gitu. Jadi dari kun sini ke kun sana, hanya di situ terus. Nah ini kan berarti kan kita tidak membuat dia berkreativitas. Yang dimaksud untuk penilaian otentik itu salah satunya, oke anak-anak dari silakan nanti dari sini ke sana ini lakukan. Bagaimana kalian lakukan semampu kalian dan semampu kalian, dan buatlah kreativitas yang baik dari menendang bola itu tadi. Misalnya bisa aja dia nanti sambil lari, misalnya lari dipasingkan ke sana, dia kejar bolanya, kemudian kontrol bolanya dengan baik misalnya. Ini kan menumbuhkan kreativitas. Mereka akan berdiskusi, oke nanti kita buat bentuknya pasingkan ke arah sudut sana ya gitu. Jadi temennya nanti akan lari ke sana. Jadi tidak kita batasi, oh ini bagian di sini sampai sini. Gitu. Nah ini namanya memberi kesempatan si anak ini untuk berkreativitas dan melakukan keberagaman secara holistik gitu. Nah sebelum semua sudah dilakukan itu semua, perlu nggak kita harus melakukan uji coba. Jadi lakukan uji coba itu terhadap sebelum dilakukan secara resmi ya. Kalau misalnya kita walaupun tidak sampaikan kita penilaian hari ini tidak, tetapi paling tidak kita kita kan sudah membuat dulu nih rubrik penilaiannya. Kita uji coba dulu, tapi enggak harus kita sampaikan. Oke lah anak-anak lakukan aja gitu. Jadi oke lakukan, silakan nih ada bola, kalian silakan cari pasangannya, lakukan. Kita yang pelajari tadi adalah passing dan kontrol bola. Silakan lakukan sesukamu. Nah ini salah satu uji coba. Nanti kita perhatikan itu, oh ternyata bisa nih anak-anak bisa berjalan dengan baik, gitu Kak. Kalau sudah diuji coba, ya kita lakukan balik Kak. Sudah diuji coba, sudah berhasil dan layak untuk menjadi rubrik penilaian otentik, maka kita lakukan umpan balik. Oke, siap Kak. Terus ada lagi, kalau sudah umpan balik, kalau kita sudah mendapat umpan balik dari berbagai pihak dan peserta didik juga, jadi peserta didik juga kita butuhkan umpan balik Kak Tony. Jadi misalnya gimana yang kamu lakukan tadi? Wah kurang ini Pak, kurang jauh misalnya. Nah, ini berarti kan kita evaluasi juga nih rubriknya. Kalau tadi hanya 5 meter berarti oke, kamu lakukan sebanyak sejauh 15 meter atau 10 meter passingnya biar lebih menantang. Ini kan bentuk
umpan balik yang konstruktif gitu dari anak ke kita terkait dengan rubrik penilaian itu tadi. Kalau memang sudah diberikan umpan balik, ya lakukan revisi. Kan hasil asesmen tadi itu kan sudah diumpan balik, kemudian kita lakukan perbaikan pada desain asesmennya. Mungkin kedepannya kan kita perlu efektivitas dari penilaian itu ya, kakak ya. Nah, sudah yang terakhir adalah melakukan refleksi. Jadi perlu kita dimanapun kegiatannya apapun juga harus melakukan refleksi. Termasuk ketika kita kemarin kegiatan di gedung sesat juga ya harus kita lakukan refleksi seharusnya apa yang menjadi kurang, apa yang menjadi kekuatan kita sehingga kita kedepannya bisa lebih efektif lagi dan pekerjaan yang berat itu tidak terasa berat. Gitu. Nah itu salah satu bentuk refleksinya. Gitu Kak. Siap Kak, terima kasih. Oke, ini terpaksa ini kita tadi ulang sedikit mengingatkan tentang penilaian otentik. Gitu. Jadi biar saling mengingatkan, karena kalau tidak saya sampaikan hal itu juga kadang malah saya juga lupa juga gitu ya, jadi saling mengingatkan. Saya juga harus mengingat-ingat terus hal-hal tersebut. Jadi sesuai belum penilaian otentiknya. Oke, itu berpasangan bisa ya Kak ya, berpasangan tadi Kak Tony bisa itu disebut otentik dengan rubrik penilaian yang sudah dijabarkan itu tadi, itu tidak semuanya itu. Siap Kak. Berikan kreativitas, minimal dia ada kreativitasnya, kita tidak membatasi dan kita memberikan dia kesempatan untuk berkreativitas. Oke, silakan kakak yang lain. Ada yang penilaian otentiknya seperti apa kira-kira? Ada tidak? Kak Gunawan belum ada suaranya Kak. Kak Gunawan lagi di perjalanan itu nganterin manten itu. Oh iya. Oke, silakan kakak yang lain nggak apa-apa. Kita masih sedikit lagi waktunya, sedikit lagi. Jadi kalau sudah cukup ya baru kita akhiri aja. Kangen suara Putri. Ini Kak Wati lagi bikin kue nih. Oke. Kak Dimas, penilaian otentiknya seperti apa Kak Dimas? Ada nggak Kak? Iya Kak, sedikit mengulas kemarin ada Kak penilaian otentik bagi saya tentang video praktek ya, dari anaknya itu. Cuman saya penilainya kemarin per kelompok. Jadi saya itu menilainya per kelompok ya, dari macam-macam gerakan itu saya dari penilaian dari cara menendangnya. Saya kan mengambil permainan sepak bola dari posisi kaki, menendang kakinya. Nah itu saya melakukan penilaiannya di anak-anak Kak itu. Oke. Jadi cuma itu aja biasa sedikit. Ya. Sedikit ya. Yang jelas itu menurut Kak Dimas itu adalah penilaian otentik ya, Kak Dimas ya. Tujuannya jelas, kemudian
urutan-urutannya apa, urutan pembuatan rubiknya, desainnya juga cukup jelas. Nah itu masih masuk dalam penilaian objektif. Nah yang lain kakak-kakak, tadi jam berapa sih mulai ya? Jam 7:06 tadi mulai rekam. Masih ada waktu sekitar kurang lebihnya 7 menit lagi. Kita sedikit lagi ya, 7 menit lagi. Nah, lanjut ke umpan balik, kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, apa yang sudah kakak-kakak dapatkan hari ini, malam ini ya? Menurut Kak Diki, apa yang kakak dapatkan hari ini? Mana kan? Silakan Kak Diki. Mana Kak Diki? Yang Kak Diki dapatkan hari ini itu apa? Kakak yang lain, Kak Tony, Kak Ferdi, Kak siapa lagi nih? Ayo, Kak Dimas. Apa nggak ada yang apa nggak ada yang didapat malam hari ini, Kak? Kalau saya mendapatkan malam hari ini itu cerita terkait dengan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Itu yang saya dapat lakukan. Kakak mampu menganalisis apa yang menjadi hambatan sehingga kakak-kakak juga dapat mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi tersebut. Ini poin yang saya dapatkan dalam pertemuan hari ini. Karena karakteristik dari siswanya Kak Dimas ini berbeda dengan sekolahnya yang lain. Gitu. Kemudian kelas tipe A yang kelasnya Kak Pur lakukan, proses pembelajarannya akan berbeda dengan kelas B, tipe B, atau tipe C, atau tipe D. Kan gitu. Ini yang poin yang saya dapatkan. Berarti perlakuan lebih khusus ini berarti pada tipe A. Gitu. Walaupun secara keseluruhan ya harusnya perlakuannya ya sama ya seluruh tipe ya. Ini yang saya dapatkan malam hari ini. Kemudian apa yang kakak lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Nah, kan pembelajaran kita itu kan harus berpusat kepada murid. Tadi di awal ya. Nah, menurut kakak-kakak, apa yang akan kakak lakukan sehingga pembelajaran berikutnya itu akan berpusat kepada murid?
apa yang akan kakak lakukan dalam proses pembelajaran setelah kakak-kakak melihat video pembelajaran kakak-kakak. Itu aja lah. Oke. Jadi yang akan kakak lakukan untuk pembelajaran berpusat pada murid di waktu yang akan datang itu salah satunya adalah kakak-kakak akan manajemen waktu ketika proses pembelajaran terjadi. Itu satu. Yang kedua, kakak-kakak akan menentukan metode dan gaya mengajar yang akan dipakai, gitu kan. Dan yang ketiga adalah kakak-kakak banyak membaca tentang materi ajar yang akan diajarkan kepada murid, sehingga kakak-kakak tidak akan tidak akan terjadi kesulitan menyampaikan pembelajaran itu. Jadi pembelajaran berikutnya yang kakak lakukan adalah mengenal karakteristik dari siswa yang kakak hadapi. Karena kelas yang satu akan berbeda dengan kelas yang lain. Nah, treatmentnya juga berbeda. Gitu. Kalau yang satunya bisa pembelajaran secara berdiferensiasi proses, produk, dan apalagi satunya proses, produk, terus apa lagi? Proses, produk, satu lagi berdiferensiasi apa kak? Hasil kak. Hah? Hasil. Betul nggak? Hasil itu sudah produk itu tadi. Proses, ayo proses, terus produk, satu lagi konten, satu lagi apa? Lingkungan belajar kak. Oh. Ada kalanya juga proses pembelajaran kita berdiferensiasi itu empat-empatnya itu bisa jalan semuanya kak. Kalau memang nggak bisa semuanya ya minimal ada satu lah yang ini yang di garis tanda kutipnya yang di garis besar yang di garis bawahi atau ditebalkan ini adalah inilah berdiferensiasi yang akan kita angkat minimal satu, maka itu bisa pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, di akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, yang pertama adalah merefleksikan koneksi aksi nyata
Yang kedua adalah memahami refleksi dari aksi nyata. Gitu. Ya, jadi ini kakak-kakak diharapkan mampu merefleksikan koneksi aksi nyata. Kemudian memahami refleksi dari hasil aksi nyata. Ya, kakak-kakak aksi nyata kan sudah dilakukan semua ya. Harapan saya sudah dan harus sudah, karena kalau kakak-kakak tidak upload di akhirnya nanti, ya apapun bentuknya lah ya, ini sia-sia nanti, karena kosong, nggak ada yang di checklist itu ya repot. Jadi semampu kakak-kakak aja lah, ya semampu kakak-kakak. Kemudian minta bantuan kakak-kakak, minta bantuan teman-temannya ya. Kakak-kakak yang lain sangat support kok, saling support, karena kita masuknya bareng-bareng ini, jadi keluarnya juga bareng-bareng nanti. Lulusnya bareng-bareng juga ya, Kak ya. Harapan saya begitu. Jadi saling support dan saling memberikan motivasi. Yang satu ya Kak Dimas ya, Kak. Yang jangan bohongin. Ya Kak Dimas ya. Ya, Nah, ya, kalau nggak bohong-bohongin itu susah itu. iya, baju merah tuh. Baju merah ya. Oke, nanti kita masih, ini saya tutup aja dulu, nanti nggak apa-apa kita diskusi sedikit kalau memang ada disampaikan. Kalau mau ada yang disampaikan terkait tugas yang kakak-kakak lakukan, dan kakak-kakak saya tadi cek juga masih banyak yang belum upload refleksi tugas-tugasnya, itu ada yang belum loh. Nah, ini tolong dilengkapi. Coba kakak-kakak petani dulu, dipetani satu-satu gitu. Dari atas sampai bawah, mana yang belum dibuat, tolong dibuat dan dikumpulkan. Telat nggak masalah. Telat kalau misalnya gini, kalau kakak mau mengerjakan tugas dan itu sudah tidak bisa dibuka, sudah due date ya, sudah lewat waktunya, kakak-kakak hubungi admin, siapa itu Mbak, siapa itu, Hanifa itu, minta bukakan modul berapa yang kakak-kakak mau mengupload. Karena ada beberapa yang sudah kelewat waktunya, itu sudah terkunci nggak bisa masuk. Makanya kakak-kakak hubungi admin kelas kita, hubungi admin kelasnya untuk dibukakan, ya, dibukakan. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita cukup. Setelah saya tutup nanti kita kalau mau ngobrol dikit nggak apa-apa. Ini saya akhiri dulu ya. Baik, kakak-kakak semuanya, saya akhiri. Oh, sebelum diakhiri, ada yang bisa foto? Saya belum hafal dengan, nah ini agak sedikit berbeda masalahnya ini tombolnya. Laptop baru ya Kak? Saya anyar Grace iki. Iya Kak. Laptop baru. Iya. Oke, saya foto pakai HP aja nggak apa-apa. 1, 2, 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.
Yang